Qin Chen tidak dapat memikirkan kemungkinan lain selain alat sumber jiwa iblis yang dapat disebut sebagai harta paling berharga dari dunia iblis dan dapat melahap langit dan bumi dunia iblis. Tuan, itu seharusnya perangkat sumber jiwa iblis. Ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan penuh rasa kagum, alat sumber jiwa iblis adalah harta karun ras iblis kami. Sejarahnya bahkan lebih panjang dari ras iblis kami. Dikabarkan bahwa jika Anda mengontrol alat sumber jiwa iblis, Anda dapat mengendalikan seluruh ras iblis. Dan kelahiran alat sumber jiwa iblis hampir bersamaan dengan kelahiran alam iblis, jadi yang dibicarakan senior ini pastilah alat sumber jiwa iblis. Qin Chen juga mengangguk, sebab, perangkat sumber jiwa iblis kini berada di penjara iblis tak berujung ini, yang paling sesuai dengan apa yang dikatakan Wu Jizizun. Itu benar. Itu adalah perangkat sumber jiwa iblis. Saya tidak menyangka Anda mengetahui keberadaan perangkat sumber jiwa iblis. Ucap Wu Jizizun melirik ke arah Lord of Abyss Demon dan berkata lagi, meskipun Anda adalah anggota dari klan iblis abis, tidak semua anggota klan iblis abis mengetahuinya. Karena Anda tahu tentang alat sumber jiwa iblis, tampaknya Anda memiliki status yang cukup tinggi di klan iblis abis. Ya, kursi ini mengira perlu beberapa pembicaraan. Leluhur suci sungai darah mencibir dan berkata, anak kecil, mengapa kamu berpura-pura memaksa? Ini adalah keturunan klan iblis abis yang kamu bicarakan, dan keturunan leluhur iblis abis, dia tahu sebanyak yang kamu ketahui. Apa? Keturunan leluhur Yuanmo? Ucap Wu Jizizun terkejut, dan melihat ke arah Lord of Abyss Demon. Dengan ekspresi terharu di wajahnya, dia melirik ke arah Qin Chen, keturunan leluhur Yuanmo sebenarnya ditundukkan olehmu. Itu memang yang dihitung oleh Tuan Suzerain saat itu. Tuan yang berdaulat menghitungnya. Ucap Qin Chen sedikit mengernyit, apa maksudmu? Ahem, tidak ada apa-apa. Ucap Wu Jizizun buru-buru berkata, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Dia memandang Lord of Abyss Demon, saat itu, saya mendengar bahwa leluhur Yuanmo telah mengembangkan penerus. Tapi, keturunannya bahkan bukan yang tertinggi, jadi saya tidak mempedulikannya. Kemudian, saya mendengar bahwa keturunan klan iblis abis menghilang secara tak terduga. Tanpa diduga, ratusan juta tahun telah berlalu, dan kursi ini masih bisa melihat. Lord of Abyss Demon merasa sedikit malu. Saat itu, dia memang hanya puncak Tianzun, bahkan bukan yang tertinggi. Tidak peduli betapa mulianya statusnya, dalam situasi saat itu, jika dia bukan makhluk tertinggi, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki bidang visi kekuatan arus utama. Karena ada keturunan klan iblis abis, itu akan lebih mudah ditangani. Ucap Wu Jizizun berkata dengan suara yang dalam, tujuan klan kegelapan untuk mendirikan tanah leluhur kegelapan tidak hanya untuk mengintegrasikan Dao Surga, tetapi juga untuk mencoba menyempurnakan artefak sumber jiwa iblis yang berharga dari klan iblis abis Anda, untuk langsung melahap Dao dari dunia iblis. Pada saat itu, orang-orang dari klan kegelapan akan dapat dengan bebas memasuki dunia iblis, dan mengandalkan dunia iblis untuk melahap seluruh alam semesta. Untungnya, leluhur Yuanmo bukanlah orang bodoh. Berbicara tentang ini, Wu Jizizun berkata dengan emosi, meskipun dia memberikan penjara iblis neraka ini kepada klan kegelapan untuk bertahan hidup, dan meninggalkan alat sumber jiwa iblis di dunia ini. Namun, leluhur Yuanmo seharusnya sudah menyadari tujuan klan kegelapan. Selain alat sumber jiwa iblis, batasan yang sangat kuat ditinggalkan untuk mencegah pemurnian klan gelap. Jadi, klan gelap belum berhasil sejauh ini. Mendengar ini, Qin Chen tidak bisa menahan cemberutnya. Dengan kekuatan klan kegelapan, bukankah mustahil untuk menembus batasan dari leluhur Yuanmo? Wu Jizizun berkata sambil tersenyum, jika klan kegelapan punya orang kuat yang transenden, secara alami akan mudah untuk ditembus, tetapi leluhur Yuanmo sengaja meninggalkannya. Di penjara iblis neraka, tidak ada cara bagi orang yang super kuat datang ke klan gelap, bahkan setengah langkah super semuanya tidak bisa datang. Jadi kita bisa mencegah invasi klan kegelapan melalui leluhur Yuanmo yang dikombinasikan dengan sumber jiwa iblis. Namun, ratusan juta tahun telah berlalu, dan klan kegelapan secara bertahap telah menguasai sebagian dari dunia iblis, dan dengan tahun-tahun retak ini, klan kegelapan akan segera berhasil. Jadi, kamu harus menghentikan klan kegelapan ini, jika tidak,
kamu akan mendapat masalah setelah klan kegelapan berhasil. Pada saat itu, ini bukan hanya akhir dari dunia iblis, tetapi juga akhir dari alam semesta ini. Ucap Wu Jizizun tampak bermartabat. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, apakah senior tahu di mana perangkat sumber jiwa iblis itu? Tentu saja, aku tahu bahwa sumberku yang sebenarnya ada di tempat itu. Tempat ini, yang dilahap oleh Asura Zizun, tapi aku sengaja memisahkannya. Ucap Wu Jizizun menghela napas, tujuanku adalah untuk mengendalikan kehendak Asura Zizun melalui upaya pembagian sumber ini. Siapa yang tahu bahwa Asura Zizun dibunuh olehmu? Tapi itu tidak masalah, teknik kebangkitan klan gelap ini sangat aneh, meskipun jika kamu tidak membunuhku, aku khawatir aku tidak akan berhasil. Meskipun kamu telah melahap sumber Asura Zizun, cahaya tidak dapat membuat sumber tubuhmu transparan. Kamu harus menyerap sumber yang setingkat dengan Teran. Perpaduan sempurna dari keduanya dapat dicapai. Sumber kursi ini tidak bisa bertahan selamanya di dunia ini, dan jika terus dipertahankan, orang-orang dari klan kegelapan pasti akan menyadari kelainannya, jadi aku akan memberikannya padamu. Selain itu, saya juga akan memberitahu Anda lokasi perangkat sumber jiwa iblis. Tetapi Anda harus berhati-hati, karena ada banyak orang kuat tertinggi klan kegelapan yang melindungi perangkat sumber jiwa iblis. Jika Anda ingin memasuki perangkat sumber jiwa iblis, Anda harus berhati-hati. Saya tidak akan banyak bicara lagi, apa yang telah Anda lakukan telah menyebabkan perubahan di tanah leluhur yang gelap. Kursi ini memiliki perasaan bahwa orang kuat tertinggi dari klan gelap yang menjaga benua Yu Hitam mungkin akan segera hadir. Wanita dari klan kegelapan yang datang bersamamu sebelumnya, kamu dapat memanfaatkannya. Kursi ini berada di tempat sumber jiwa iblis, menunggu kedatanganmu. Suara itu jatuh. Dengan keras, bayangan putih dari Wu Jizizun langsung runtuh dan menghilang ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, sumber tertinggi juga bergegas menuju Qin Chen dengan keras. Tuanku, berhati-hatilah. Ucap leluhur suci sungai darah melangkah maju dengan pandangan waspada, mencoba menghentikan invasi sumber tertinggi, tetapi dihentikan oleh Qin Chen. Tidak masalah. Ucap Qin Chen membiarkan sumber tertinggi memasuki tubuhnya secara instan. Terjadi ledakan. Qin Chen merasakan sumber energi yang sangat mengerikan memasuki tubuhnya dalam sekejap, dan sumber kekuatan tertinggi ini mulai melonjak di tubuhnya. Qin Chen mengaktifkan api karma kekosongan, nyala api yang mengerikan membakar sumber kekuatan ini. Qin Chen merasakannya dengan hati-hati dan tidak menemukan masalah apapun, jadi dia mengangguk. Api karma kehampaan merupakan api tertinggi di alam semesta, jika ada masalah, maka kekuatan api karma pasti akan menunjukkan beberapa petunjuk. Meskipun Qin Chen mempercayai pihak lain, dia tidak akan mempercayainya dengan bodoh. Setelah mengetahui bahwa tidak ada masalah dengan sumber tertinggi pihak lain, baru kemudian Qin Chen membiarkan kekuatan tertinggi ini menyebar ke seluruh tubuhnya. Terjadi ledakan. Perasaan yang sangat transparan muncul dari tubuh Qin Chen. Qin Chen melihat bahwa sumber tertinggi di tubuhnya mulai menyatu dengan sumber tertinggi Asura. Kedua kekuatan tersebut bergabung satu sama lain dan saling melengkapi. Rasa keterasingan yang samar-samar sebelumnya juga perlahan menghilang, memungkinkan kekuatan gelap di tubuh Qin Chen berintegrasi sepenuhnya dengan dirinya sendiri. Qin Chen dengan hati-hati mengamati prosesnya, dan tiba-tiba menyadari mengapa dia merasakan keterasingan sebelumnya. Setelah Qin Chen sepenuhnya menyerap sumber Asura Zizun, aura di tubuhnya akhirnya mencapai titik di mana ia bulat dan halus. Nafas tertinggi setengah langkah gelap yang lembut dan tak tertandingi keluar dari dirinya. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar telah melangkah ke setengah langkah tertinggi dalam hal asal-usul dua alam benua Yu Hitam, tanpa cacat dan polos. Selain itu, dalam benak Qin Chen, lokasi perangkat sumber jiwa iblis juga muncul. Qin Chen membuka matanya, dan sepertinya dua pelangi gelap muncul dari pupilnya, menembus kehampaan gelap yang tak berujung, dan melihat kedalaman tanah leluhur yang gelap. Di depan Qin Chen, dunia hampa yang sangat megah muncul di depan matanya. Ini adalah dunia kosong, terletak di bagian terdalam dari tanah leluhur kegelapan. Dalam kehampaan itu, ada keberadaan besar seperti bola gelap. Di bola gelap, kekuatan penahan yang tak terhitung jumlahnya bertahan dengan gila-gilaan,
meledak dengan aura yang mengejutkan, bahkan jika itu sekuat Qin Chen saat ini, dia sedikit terkejut. Rangkaian batasan ini, terus-menerus mengelilinginya, memancarkan aura iblis abis yang berdebar-debar, dan di luar aura iblis abis, terdapat serangkaian batasan gelap, yang terus-menerus melekat pada batasan iblis abis, mencoba menembus ke dalam lingkaran di dalam bola. Tuanku, ini adalah batasan asli yang ditinggalkan oleh leluhur. Melihat batasan pada bola gelap, Lord of Abyss Demon berseru terkejut. Mata Qin Chen tertuju. Ia juga melihat bahwa pembatasan awal ini bukanlah hal yang sepele dan tidak dapat dilanggar dengan mudah. Dan batasan gelap dari dunia luar merembes keluar dari kuburan darah di bawah bola gelap. Kuburan darah ini sangat luar biasa, memancarkan aura gelap yang menakjubkan, yang masing-masing tidak lebih lemah dari Asura Zizun sebelumnya, jelas merupakan orang kuat dari klan kegelapan yang pernah jatuh di zaman kuno. Qin Chen mengerutkan kening. Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia menemukan sumber jiwa iblis, dia dapat mengandalkan Lord of Abyss Demon untuk mengambilnya. Pada saat ini, Qin Chen menyadari bahwa tidak mudah untuk menghilangkan sumber jiwa iblis. Pertama-tama, kita harus melewati orang-orang kuat dari klan kegelapan yang telah jatuh ke dalam kuburan darah. Ini bukanlah tugas yang mudah. Melihat ke belakang, Qin Chen menunduk sambil berpikir. Tidak mungkin untuk memaksanya. Saya harus memikirkan cara. Dengan bijaksana, Qin Chen menoleh dan melihat keluar gua. Si Kong Anyun seharusnya masih menunggu di luar. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Dia mengangkat tangannya, dan membawa leluhur suci sungai darah dan yang lainnya ke dunia kekacauan satu demi satu. Kemudian, Qin Chen mulai membersihkan medan perang. Pertarungan sebelumnya di sini masih meninggalkan banyak petunjuk, dan harus dibersihkan dari awal sampai akhir. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen merasa lega. Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung membuka batasan gua yang telah dipasang sebelumnya. Di luar gua, si Kong Anyun menunggu di sana dengan cemas. Dia melihat batasan di depannya, merasa sedikit khawatir dan cemas. Sementara dia menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, dengan keras, batasan yang awalnya tertutup di depannya dibuka secara langsung, dan aura mengerikan menyebar darinya. Apakah itu Tuan Muda? Dia melebarkan matanya, mengepalkan tinjunya, dan menatap dengan hati-hati. Jika Asura Zizun keluar hidup-hidup, dia takut dia akan memanggil ayahnya. Dalam kegelapan dan kekacauan yang tak ada habisnya, sesosok tubuh yang tinggi dan lurus perlahan keluar. Tuan Muda, melihat wajah pengunjung tersebut, jejak ekstasi tiba-tiba muncul di mata si Kong Anyun. Dia mendatangi Qin Chen, memandang Qin Chen, dan merasakan aura agung yang membuat wajahnya memerah. Nafas Tuan Muda, dia tersentak, mulut kecilnya membulat, seolah dia bisa menelan sesuatu. Sebab, tak lama setelah bertemu, aura di tubuh Qin Chen semakin dalam, aura positif yang melonjak dan kuat membuatnya merasa lembut dan tak mampu melepaskan diri. Dia menekan keterkejutan di hatinya, melihat ke dalam gua, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Qin Chen berkata sambil tersenyum, saya baik-baik saja. Si Kong Anyun ragu-ragu sejenak dan berkata, kalau begitu Asura Zizun. Dia, tentu saja, dia sudah ditangani oleh Tuan Muda ini. Ucap Qin Chen tersenyum, ngomong-ngomong, aku punya hadiah untukmu. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan langsung menyuntikkan sumber ke tubuh si Kong Anyun. Itu adalah sumber asli yang ditinggalkan oleh Asura Zizun. Begitu sumber ini memasuki tubuh si Kong Anyun, aura tertinggi yang menakjubkan melonjak dari tubuh si Kong Anyun. Tuan Muda, ini, ucap si Kong Anyun matanya membelalak. Inilah sumber dari Asura Zizun. Masuklah ke dalam gua dan gunakan kesempatan ini untuk melahapnya. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk mengintip ke ambang tertinggi. Ucap Qin Chen sambil tersenyum. Tidak Tuan Muda, ini terlalu berharga. Saya, ucap si Kong Anyun tidak tahu harus berkata apa. Sumber tertinggi, meski hanya sebagian, tidak mudah diperoleh. Terlebih lagi, ini adalah sumber Asura Zizun, kekuatan tertinggi yang pernah mencapai puncaknya di masa-masa awal, bukanlah perkara kecil. Jika Anda memperlakukan saya sebagai Tuan Muda, Anda harus menyerapnya, jika tidak, saya akan marah.
Ucap Qin Chen ekspresinya menjadi tidak senang. Lagi pula, itu hanya sumber tertinggi. Tidak ada yang berharga, kata Qin Chen dengan santai. Saya, ucap Si Kong Anyun tersenyum pahit. Harta karun yang luar biasa, meskipun ada di dalam klan, dia tidak dapat dengan mudah mendapatkannya. Tuan muda sebenarnya mengatakan bahwa itu bukanlah barang yang berharga. Tapi dia juga bisa melihat bahwa Qin Chen benar-benar ingin memberikannya padanya. Dia tidak bisa menolak hadiah seperti itu. Sumber Asura Zizun jelas sangat bermanfaat baginya. Ini akan menyelamatkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Pergilah ke gua itu untuk berlatih, dan saya akan melindungi hukum untukmu. Ucap Qin Chen menatap langit di atas tanah dan berkata dengan tenang. Baik Tuan Muda, ucap Si Kong Anyun samar-samar merasakan pergerakan dunia luar, tidak berani mengabaikannya. Berbalik dan memasuki gua Asura Zizun. Saat berikutnya, aura tertinggi yang samar perlahan menghilang di dalam gua itu. Tuanku, apakah Anda terlalu baik pada gadis kecil ini? Orang ini berasal dari klan kegelapan. Ucap leluhur suci Sungai Darah bertanya dengan ragu. Hahaha, Pak Tua Suehe, aku tidak menyangka kekuatanmu sudah pulih sedikit, tapi otakmu belum pulih sama sekali. Justru karena pihak lain adalah anggota klan kegelapan maka kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik. Tahukah kamu bahwa jika kita ingin mengalahkan pihak lain, kita harus menerobos ke dalam wilayah musuh. Terlebih dahulu, ucap Hong Huang Zulong mencibir. Huff, Pak Tua Zulong, apakah menurutmu kamu sangat pintar? Jika kamu pintar, tubuhmu tidak akan roboh saat itu, hanya jiwamu yang tersisa. Ucap leluhur Sungai Darah juga mencibir. Kedua makhluk primordial itu mulai bertengkar lagi. Diamlah, ucap Qin Chen mendengus, melihat keluar, dan mencibir di sudut mulutnya. Dia samar-samar merasa sudah ada aura kuat yang mendekat dari dunia luar saat ini. Tetapi hal terbaiknya adalah tidak ada aura tertinggi yang turun untuk saat ini. Sekarang, di atas tanah leluhur yang gelap, satu demi satu aura mengerikan turun satu demi satu. Ini adalah sekelompok pria kuat berbaju besi, masing-masing dari mereka memiliki aura menakutkan yang keluar dari tubuh mereka. Begitu mereka turun, mereka memberi hormat kepada dua sosok di tanah leluhur yang gelap. Tim penegak hukum di bawah gerbang Kaisar Sihen telah bertemu dengan Kaisar dan Yilao. Kelompok master ini adalah orang kuat dari klan Kaisar Sihen di benua Heiyu. Kalian datang tepat pada waktunya. Ucap Kaisar Sihen matanya berkedip dingin, dia menatap semua orang, dan mengerutkan kening, di mana 4 komandan tim penegak hukum Anda? Mengapa tidak datang? Lord Dizzy, para komandan semua berpatroli di tempat lain karena mereka sedang menyelidiki hilangnya Komandan Guyi. Namun, setelah menerima pesan dari Lord Dizzy, mereka semua bergegas, dan mereka akan segera tiba. Ucap sekelompok penjaga gelap berkata satu demi satu. Huff. Biarlah, ucap Kaisar Sihen ekspresinya tidak senang. Setelah dikejutkan oleh Qin Chen, dia mengirim pesan kembali ke gerbang Kaisar Sihen sesegera mungkin, dan bahkan mengirim pesan kepada ayahnya. Namun, karena ayahnya sedang mundur, dia tidak datang sendiri, melainkan menyerahkan kendali tim penegak hukum gelap terkuat di bawah gerbang Kaisar Sihen kepadanya, dan dia bisa memerintahkan siapapun di seluruh tim penegak hukum gelap. Tim penegak hukum gelap di gerbang Kaisar Sihen memiliki orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat Kaisar Sihen sangat percaya diri. Namun di luar dugaan, tidak satu pun dari 4 komandan terkuat yang bisa tiba tepat waktu. Namun, meski keempat komandan tidak datang, begitu banyak orang kuat sudah cukup. Sekarang, selain orang kuat gerbang Sihen, di kejauhan, ada juga banyak orang kuat berkumpul, dan mereka semua berdiri di sana dari kejauhan, memandangi orang-orang kuat gerbang Sihen di depan mereka, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Terutama ketika mereka melihat tim penegak hukum gelap di bawah gerbang Kaisar Sihen berkumpul di sini, berita seperti itu pasti mengejutkan. Mungkinkah gerbang Kaisar Sihen ini akan berperang dengan tempat suci lainnya? Apa yang terjadi? Apakah gerbang Kaisar Sihen ini gila? Begitu banyak tim penegak hukum gelap berkumpul di tanah leluhur yang gelap. Ucap seorang pria kuat mengerutkan kening. Orang ini memiliki rambut putih, alis yang sangat panjang, dan alis putih panjang menjuntai ke dagunya.
Orang kuat dari kekuatan lain di sekitarnya tidak berani mendekati orang ini sama sekali. Karena orang ini adalah orang kuat di gerbang suci Lin Yuan. 3 kekuatan teratas di benua Yu Hitam adalah penguasa dunia ini, dan tidak ada yang berani melanggar otoritas mereka. Tuan Molin, saya khawatir Kaisar Shihen datang ke sini untuk membalas dendamnya. Ucap seorang pria kuat terkekeh, berjalan, dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah pria parubaya, dan nafasnya tidak lemah, sepertinya dia familiar dengan pria tua beralis putih ini. Oh, Jun Xie, apakah kamu tahu alasannya? Ucap Molin, lelaki tua beralis putih, mengerutkan kening. Dia datang ke sini, setelah menerima informasi tentang perubahan di tanah leluhur yang gelap, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya. Tuan Molin tidak tahu bahwa Kaisar Shihen pernah bertemu dengan Nona Sikong dari Tanah Suci Sikong sebelumnya, dan bentrok dengan seorang pemuda di sebelah Nona Sikong, dan akhirnya pergi karena malu. Pada saat ini, tim penegak hukum kegelapan dipanggil, itu seharusnya untuk membalas dendam pada anak itu. Saya tidak tahu asal-usul orang ini, dan bahkan Nona Sikong pun cukup menghormatinya. Ucap Jun Xie menjelaskan, apakah ada hal seperti itu? Ucap Molin, lelaki tua beralis putih, berpikir, mungkinkah pergerakan di tanah leluhur yang gelap ini disebabkan oleh Sikong Anyun dan pemuda itu? Ini tidak mungkin, kan? Gumam lelaki tua beralis putih itu ekspresinya menjadi serius. Dia harus menyampaikan berita ini kembali ke gerbang suci Lin Yuan sesegera mungkin. Tuanku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, banyak orang kuat dari sekte Kaisar Shihen berkumpul dan dengan hormat berkata kepada putra Kaisar Shihen. Langsung masuk, saya ingin melihat apa yang terjadi di tanah leluhur yang gelap ini. Ucap Kaisar Shihen menyipitkan matanya. Tidak benar, pada saat ini, Penatua Yi bergegas maju untuk menghentikannya. Tuanku, tanah leluhur yang gelap penuh dengan bahaya. Di antara mereka, ada kekuatan leluhur gelap yang telah jatuh. Jika Anda terburu-buru masuk, Anda mungkin mengalami kecelakaan. Ucap Penatua Yi berkata dengan suara yang dalam. Kecelakaan? Kecelakaan apa yang bisa terjadi? Bukankah Sikong Anyun dan anak itu masuk ke dalamnya? Ucap Kaisar Shihen ekspresinya jelek. Penatua Yi mencoba menghentikannya berkali-kali. Jika ayahnya tidak mengatur untuk melindunginya, dia pasti sudah marah sejak lama. Kulit Penatua Yi terasa berat, dan dia menghela nafas, karena Sikong Anyun yang memasukinya, kita harus lebih berhati-hati. Di tanah leluhur yang gelap ini, jika Anda terburu-buru masuk ke dalamnya, Anda mungkin akan menemui jebakan tanah suci Sikong. Ucap Penatua Yi dengan suara yang dalam. Lalu apa yang harus dilakukan? Ucap Kaisar Shihen berkata dengan wajah jelek. Kita bisa menyerang di bawah tanah leluhur yang gelap untuk menguji lawan. Yang terbaik adalah memaksa Nona Sikong dan yang lainnya keluar. Ucap Penatua Yi memberikan saran. Lalu tunggu apa lagi? Semua orang mendengarkan perintah, membentuk formasi, dan lakukan. Ucap Kaisar Shihen berteriak dengan tajam. Segera, di langit dan bumi, anggota tim penegak hukum yang tak terhitung jumlahnya dari sekte Kaisar Shihen membentuk formasi besar di kehampaan, dan menembak ke tanah leluhur yang gelap di bawah. Kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi satu, berubah menjadi raungan yang mengejutkan, dan menebas dengan keras.